Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan vektor dan perkalian silang vektor. Perbandingan vektor itu memiliki 3 kondisi. Yang pertama, itu perbandingan vektor berada di dalam ruas garis. Jika titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M dan N, kondisi ini terjadi saat titik P berada di antara titik A dan B. Cara menentukannya, koordinat P yaitu dengan rumus P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M plus N. M itu adalah perbandingannya tadi, M dan N adalah perbandingannya. Kita ke contoh. Diketahui dua titik A. Vektor A itu ada 6, 5, sama min 5. Dan B, 2, min 3, min 1. Serta titik P membagi AB dengan perbandingan 3:1. Oke, kalau dia bilang membagi, artinya dia kondisi pertama. Karena dia membagi, artinya titik P itu terletak di tengah-tengah. Nah, tentukanlah koordinat titik P. Nah, dari sana kita bisa mengetahui titik P-nya itu A, 6, 5, dan min 5. Titik B-nya itu 2, min 3, min 1. Nah, perbandingannya karena tadi di tengah-tengah, maka dia akan jadi AP berbanding PB. 3 banding min 1. Kalau digambar, lihat di gambarnya itu jadi A sampai B, tengah-tengahnya ada P. M-nya jadi 3, N-nya jadi 1. Nah, yang ditanya apa? Ditanya adalah koordinat titik. Jawabnya cukup menggunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi, M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A. Tinggal kita tuliskan M-nya itu berapa, N-nya berapa, lalu kita kaliin. Jadilah 6 min 9 3, min 3 plus 6, 5, min 5. Per 4 ya pastinya ya. Terus jadi hasilnya itu kita tambahkan, hasilnya jadi 12 min 4 dan min 8 per 4. Artinya apa? Artinya semuanya harus kita bagi 4. Jadilah 3, min 1, dan min 2. Jadi hasil koordinatnya adalah 3, min 1, dan min 2. Lalu, kondisi kedua adalah perbandingan vektor berada di luar garis. Yang pertama itu ketika P berada di sebelum ruas garis AB. Artinya apa? P terlebih dahulu baru garis AB. Sehingga M-nya akan lebih kecil daripada N. Caranya bisa kita lihat pada rumus. Ya, di sana ada gambar. Jadi A sama B, tapi sebelum dari garis A sama B itu ada titik P. Sehingga kalau kita gabungkan jadinya PA banding PB itu sama dengan M banding N. Berhubung kita itu adalah A sama B, sehingga PA banding PB itu harus kita balik menjadi AP banding PB, sehingga P-nya habis, jadilah AB. Sehingga karena yang dibalik itu adalah PA, dari M menjadi min M. Sehingga rumusnya adalah vektor P sama dengan min M dikali B plus N dikali A per min M plus N. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya ya. Oke, contohnya di sana ada titik P dan R serta Q pada PR dengan perbandingan. Nah, di sini dia nggak bilang kalau di luar ya. Jadi kita harus artikan sendiri. Kita lihat di sana QP banding QR. Sedangkan titik yang harus diperpanjang itu adalah titik Q. Sehingga kalau misalnya kita buat QP banding QR, jadinya gambarnya terlihat di kondisi kedua. Nah, setelah kita lihat, artinya QP-nya itu 3, M-nya 3, N-nya QR itu 5. Artinya apa? M-nya lebih kecil daripada N. Sehingga dengan kondisi tersebut kita menggunakan rumus kedua. Nah, diketahuinya jadi titik P sama R, perbandingannya QP banding QR 3:5. Karena tadi dia adalah kondisi kedua, sehingga kita balik menjadi PQ banding QR sama dengan min 3:5. Nah, ditanyanya adalah koordinat Q. Nah, cara jawabnya sama saja dengan yang tadi, cukup gunakan rumus, bedanya adalah min M ya.
min M dikali R. Ingat, yang kedua dulu, titik kedua baru ke 1. Jadi R dulu baru P. Kita masukin nilainya sehingga jadi min 3 plus 5 yang bawahnya. Hasilnya jadi min 6 plus 10, 4. Jadi min 17, min 9 per 2. Nah, dengan kondisi seperti ini artinya dia punya koma ya. Enggak masalah, tinggal kita bagiin langsung. 4 bagi 2, 2. Min 17 bagi 2, min 8,5. Min 9 bagi min 2, min 4,5. Jadi, koordinat titik Q-nya adalah 2, min 8,5, min 4,5. Oke, kondisi ketiga kita adalah perbandingan vektor berada di luar garis juga, tetapi bedanya adalah berada setelah ruas garis AB. Artinya, titik P-nya itu terletak di belakang sekali, sehingga M akan lebih besar dari N. Oke, rumusnya bisa dilihat pada gambar AB, titik P-nya terakhir. Jadi, ketika kita buat AB banding BP, kita harus mengubah yang terakhir, yaitu BP menjadi PB, sehingga dari N menjadi min N. Lalu kita masukkan ke rumusnya, hampir sama, hanya bedanya di N-nya menjadi minus, sehingga M dikali B ditambah min N dikali A, per M min N. Oke, contohnya sama, punya P, punya R, serta titik Q. Dengan perbandingannya saja yang berbeda, ada PQ banding RQ, 6 banding 4. Artinya apa? Kita lihat kondisinya. M-nya lebih besar dari N. Berarti dia adalah kondisi ketiga. Nah, yang tetap ditentukan adalah koordinat titik Q. Diketahuinya sama, tadi nilai P, nilai Q, perbandingan PQ dibanding RQ, sehingga kita harus mengubah RQ menjadi QR. Jadi N-nya berubah jadi minus. Yang ditanya tetap koordinat titik Q. Oke, jawabnya tidak beda jauh dengan yang tadi. Hanya bedanya adalah tadi N-nya plus, kalau ini N-nya min. Jadi min 4 kita masukin ke min 4 di sana. Sehingga hasilnya akan kita dapatkan menjadi min 28, min 12, min 34 per 2. Nah, hasil akhirnya akan jadi kita bagi 2 semua, sehingga jadinya min 14, min 6, min 17. Ya, jadi itulah koordinat titik Q. Oke, yang selanjutnya materinya adalah perkalian silang. Mungkin masih ingat pelajaran kemarin, itu kita bisa lihat di slide bahwa tetap sama dengan peraturan kemarin, yaitu menggunakan perkalian silang vektor A dan vektor B. Oke, bedanya di sini adalah jika diketahui bukan vektor A-nya dan bukan vektor B, tetapi adalah besar vektor A dan besar vektor B, maka untuk mencari nilai A cross B adalah rumusnya menjadi besar vektor A dikali besar vektor B sin A. Sin ya, bukan cos. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Contoh yang pertama, diketahui vektor A 10 cm, vektor B 20 cm. Artinya dia menggunakan besar ya. Satu titik tangkal dan saling mengapit 30 derajat satu dengan yang lain. Nah, tentukan hasil perkalian silang. Oke, artinya kita menggunakan cross ya. Dengan menggunakan rumus tadi, besar A dikali besar B sin alfa, maka yang diketahui di sini A-nya 10, B-nya 20, alfanya itu 30. Kita hanya menggunakan itu lalu kita operasikan. Artinya 10 dikali 20 sin 30. Sin 30. 10 kali 20 200 dikali sin 30 adalah setengah, jadi hasilnya adalah 100. Contoh kedua itu bisa kita lihat ya, di sana dia mau minta adalah derajatnya atau sudutnya. Sehingga kita harus mencari A cross B sama dengan, nah, gunakan rumus yang kemarin kita pelajari. Itu kita bisa dapat hasilnya jadi I plus J min 2K. Nah, sudut yang dibentuk itu bisa kita lihat dari rumus yang sudah kita tulis tadi. Besar A dikali besar B sin theta ya. Nah, untuk itu kan kita harus tahu dulu nih besar A. Nah, untuk mencari besar A itu cukup seperti rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yaitu cukup mengkuadratkan semua vektor A terus diakarkan sehingga kita dapat akar 3.
Lalu begitu juga dengan besar B. Kita cukup kuadratkan terus kita akarkan sehingga dapat akar 14. Lalu kita cari besar A cross B yang sudah kita dapat tadi, tentunya I plus J min 2K tadi kita kuadratkan terus kita akarkan sehingga dapat akar 6. Nah, dari rumusnya kita bisa masukkan A kali B, kita dapat akar 6 terus sama dengan akar 3 dikali besar vektor A ya, akar 3, besar vektor B akar 14, terus sin alfa. Sin alfanya harus kita cari. Kita pindahkan ruas sehingga jadi sin alfa akar 6 dibagi akar 42. Kalau kita pakai di sini kita boleh menggunakan kalkulator karena dia tidak menggunakan sudut istimewa ya. Jadi hasilnya sin alfa sama dengan 0,378. Alfanya untuk mencari alfa gunakan kalkulator dengan cara sin pangkat min 1 ya. Sin pangkat min 1 dari 0,378. Hasilnya jadi 22,21 derajat. Oke, terima kasih. Enjoy, semoga bermanfaat. Silakan dilanjutkan untuk tugas.